Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di penghujung bulan Agustus. Tuhan Yesus tetap sama yang menyertai kita dahulu, saat ini, dan ke depan. Apapun yang kita hadapi hari-hari mendatang, Yesus tetap berdaulat dan berkuasa. Dia sanggup menolong umatnya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah perisai kami. Firman-Mu adalah kekuatan buat jiwa kami. Saat kami lemah, Engkaulah kuat kami. Firman-Mu memberikan penghiburan dan sukacita. Oleh kuasa Roh Kudus, berkarya bekerja dalam hidup kami. Berbicaralah lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Agustus dengan seri khotbah sejarah di minggu yang kelima hari ini. Kita akan mengulang sedikit dari apa yang sudah disampaikan dari minggu pertama. Kita belajar cuplikan sejarah perjalanan hidup. Setiap keberhasilan seseorang yang kita lihat saat ini, tentunya ada hal-hal yang dahulu yang kita tidak mungkin belum melihat ataupun mendengar. Sesungguhnya itu adalah cuplikan sejarah perjalanan hidup seseorang. Demikian pula Yosua yang kita kenal sebagai seorang pemimpin membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Ia juga adalah seorang yang abdi Musa yang setia melayani, yang memberikan hidupnya dan suka di dalam hadirat Tuhan. Kehidupan dari Yosua, dari cuplikan sejarah perjalanan hidupnya, kita belajar banyak hal. Minggu yang kedua, kita belajar keputusan penentu sejarah dalam kehidupan kita. Ada keputusan yang harus kita ambil. Itu adalah menentukan sejarah kita di hari depan. Untuk itu, kita harus mawas diri, harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kita sungguh mengenal Allah yang benar, sehingga setiap keputusan yang kita ambil dapat memberikan dampak, bukan hanya hari ini, tapi untuk dampak yang kekal. Karena kita rindu, kita pribadi, keluarga kita, generasi berikutnya tetap hidup di dalam rencana Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Minggu yang ketiga, hari bersejarah, di mana kehidupan kita diwarnai dengan berbagai hari-hari bersejarah dari kelahiran kita, maupun dalam pencapaian, maupun perjalanan, suka maupun dalam duka, dan sampai tibanya hari kematian. Semuanya adalah hari bersejarah, di mana Yesus Kristus, Dia yang memberikan rancangan yang indah dalam hidup setiap pribadi. Untuk itu, hidup kita ada di dalam tangannya. Dia menggenggam hidup kita, masa depan ada di dalam tangannya. Hari-hari yang ada, sekalipun sukar dan banyak tantangan, tetapi bersama Yesus, Dia adalah jawaban hidup kita. Kita memperoleh kekuatan, penghiburan melewati hari-hari yang ada. Minggu yang keempat, minggu yang lalu, catatan sejarah. Kita belajar dari kehidupan raja-raja Israel, raja-raja Yehuda yang sudah terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ada dua hal yang sangat menyolok. Ada raja-raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan ada raja-raja yang melakukan apa yang keji di mata Tuhan. Di minggu yang kelima, minggu yang terakhir, penutup dari seri khotbah sejarah ini, judul Warisan Sejarah. Dalam kurung legacy. Warisan sejarah, kehidupan kita dengan sebatas umur yang Tuhan berikan. Namun, kehidupan kita, kesaksian yang ada, apa yang kita wariskan buat generasi berikutnya, itu adalah legacy, di mana kehidupan kita yang terbatas dengan umur, namun dampaknya terus berkelanjutan ke generasi demi generasi. Kita akan lihat dari kehidupan, yaitu Raja Daud. Di saat-saat waktu-waktu dia akan meninggal. Dan kita lihat dari catatan sejarah, Daud sebagai patokan raja-raja melakukan apa yang benar seperti bapa leluhurnya, yaitu Daud. Nama Daud disebut-sebut karena kehidupannya
membawa dampak legacy yang terus berkelanjutan untuk raja-raja berikutnya, bahkan sampai saat ini. Sudah ribuan tahun lewat, namun kesaksian kehidupan Daud terus mewarnai kehidupan kita, mencontohi bapa leluhur kita, yaitu Raja Daud. Bagaimana dia seorang man after God's own heart, seorang yang berpaut pada hati Tuhan, yang senang menyenangkan hati Tuhan. Itulah warisan sejarah yang kita peroleh dari kehidupan Daud. Warisan sejarah, dia tidak akan mati. Sekalipun manusia itu mati, sekalipun kita akan dipanggil Tuhan pada waktu umur yang sudah ditetapkan. Namun, kehidupan warisan sejarah ini akan berkelanjutan sampai ke generasi demi generasi, sampai kedatangan Tuhan. Warisan sejarah, legacy, kita ambil dari tokoh Daud, yaitu sebelum dia meninggal. Warisan sejarah yang dapat kita berikan bagi generasi berikutnya adalah doa dan pesan. Doa kita tidak akan dibatasi oleh umur hidup kita. Doa yang kita naikkan, pesan yang kita sampaikan kepada generasi berikutnya, anak yang Tuhan percayakan, maupun pemimpin selanjutnya, ataupun anak-anak sekolah minggu, kaum muda yang kita bina, yang kita bimbing, jiwa-jiwa keluarga kita, semua doa-doa kita, pesan Tuhan bagi mereka, semua itu adalah warisan sejarah yang sangat amat berharga dan mulia. Karena ini akan terus berkelanjutan sampai digenapi. Doa orang benar untuk generasi berikutnya akan kebangunan rohani, akan pertobatan, akan jiwa-jiwa. Kita percaya hanya waktu Tuhan menjawab semua itu. Pesan yang kita sampaikan kepada generasi penerus, kepada orang-orang yang kita kasihi, pada pemimpin-pemimpin di kemudian hari, sangat menentukan. Adalah warisan sejarah ini akan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Kita akan lihat dari Daud, pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hati dan berlakulah seperti laki-laki." Ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ingat, doa kita, pesan kita kepada anak, cucu kita, ataupun keluarga yang kita akan tinggalkan, ataupun pemimpin seterusnya dan sebagainya, kelompok sel ataupun komunitas di mana kita berada. Bagian kita pesan kepada mereka supaya mereka melakukan kewajiban yang setia terhadap Tuhan, seperti Daud kepada anaknya Salomo, supaya mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga lagi kalau kita wariskan iman kepada firman Tuhan kepada generasi berikutnya. Anak-anak kita, sekalipun kita dipanggil Tuhan, kapanpun waktunya, anak-anak kita kuat di dalam kebenaran firman, itu menjadi handalan, menjadi kekuatan bagi mereka untuk menempuh hidup ini, hidup yang akan datang yang kita tidak tahu sesukar apa. Namun Tuhan menyertai mereka. Kalau mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka hidup mereka pasti berhasil, pasti beruntung. Bukan dari kacamata dunia, tetapi dari kacamata Tuhan. Perspektif dari ilahi. Sesuatu yang bukan temporal, tapi sesuatu yang kekal untuk selamanya.
Tetap ikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung. Segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Sungguh indah, di mana kehidupan kita mewariskan sejarah ini untuk hidup benar, seperti bapa leluhur kita, yaitu Daud. Raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, ada sebagian kecil yang melakukan apa yang dipesan oleh Daud. Tetapi banyak yang tidak melakukan perintah Tuhan. Bahkan mereka menyembah berhala. Mereka membuat patung dan sebagainya. Bahkan kalau kita tidak utamakan Tuhan di atas segalanya, bisa saja pekerjaan kita adalah berhala kita. Pelayanan kita bisa saja menjadi berhala. Bahkan keluarga kita bisa menjadi berhala. Apa maksudnya? Kalau kita tidak utamakan Tuhan di atas segalanya, maka kita menomor duakan Tuhan, maka kehidupan kita menyimpang dari jalan-jalannya. Orang yang cinta Tuhan, dia pasti cinta keluarganya. Orang yang cinta Tuhan, dia pasti bekerja dengan maksimal. Orang yang cinta Tuhan, dia pasti akan berbagi, melayani, akan menolong sesamanya. Orang yang cinta Tuhan, dia akan sungguh-sungguh memberi yang terbaik buat kota dan bangsanya. Untuk itu, perhatikan bagaimana kita hidup. Kita warisan sejarah yang kita terima, Bapak leluhur, di mana kita lihat contoh nyata, yaitu Raja Daud, yang dia pesankan kepada Salomo, kepada keturunan seterusnya, yaitu kita sebagai orang-orang Israel rohani yang percaya Yesus adalah Tuhan. Kita adalah orang Israel rohani, mendapat warisan sejarah ini juga. Kita bersyukur Salomo dalam kehidupannya sebagai anak dari Daud, dia melakukan apa yang sudah disampaikan, dipesankan oleh ayahnya. Namun sayangnya, waktu berjalan, dia menikah dengan wanita dari yang tidak seiman, tidak di dalam Tuhan, tidak di dalam kebenaran, yang membawa dia menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Sangat sayang sekali. Namun firman Tuhan, apa yang didoakan oleh Daud tidak ada yang sia-sia. Apa yang dia pesankan, ya kita walaupun bukan garis keturunan secara fisik orang Israel, namun karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita mendapatkan warisan sejarah ini juga. Ayat 4, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Sungguh, kita tidak perlu khawatirkan, takutkan tentang warisan harta benda, maupun hal materi, kedudukan, ataupun mengokohkan kerajaannya, ataupun posisi. Tidak. Tetapi kita wariskan sejarah, yaitu doa kita, pesan Tuhan untuk mereka, generasi berikutnya. Untuk mereka hidup takut akan Tuhan, hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan absolut penentu hidup kita. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya satu jalan, tidak ada jalan lain. Untuk itu, kita pribadi, warisan sejarah ini kita bagikan juga kepada anak-anak kita, adapun jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam komunitas kita, baik dalam keluarga, gereja, maupun pekerjaan, pelayanan, dimanapun kita berada. Warisan sejarah ini terus berkelanjutan dari generasi ke generasi berikutnya. Ayat 10, kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Total 40 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Ya, ini di ayat 10 sampai ayat 12. Apa yang dipesankan
apa yang didoakan oleh Daud. Ketika Salomo melakukannya, maka dia juga dapat melihat hasil, dapat menikmati bahwa kerajaannya kokoh. Namun sayangnya, di hari-hari masa-masa di mana dia jaya, di situ juga awal kejatuhannya. Sangat sayang sekali. Salomo yang mendapatkan hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Banyak hal yang Tuhan pakai hidupnya. Namun sayangnya tidak berkelanjutan. Dan akhirnya terpecahlah kerajaannya menjadi dua kerajaan. Yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kita lanjut. Pesan dari Daud untuk mendirikan bait suci. Persiapan. Kita lihat di 1 Tawarik pasal 22 ayat 2. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Ayat 3. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu, gerbang, dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Ayat 4. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Ayat 5. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Hati seorang bapa, hati seorang ayah, di mana Daud dia menyadari di mana Salomo dengan kondisi masih muda, kurang berpengalaman. Seorang ayah dia mau mempersiapkan yang terbaik buat anaknya. Warisan sejarah di mana kerinduan dari Daud, bait suci, bait Allah, selalu menjadi utama dalam kehidupannya. Daud seorang yang suka akan hadirat Tuhan. Dari awal sebelum dia menjadi raja, dia tuliskan terkenal Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mempunyai hubungan yang erat dekat dengan Tuhannya. Dia mengenal siapa Tuhannya. Dalam kehidupannya sebelum menjadi raja, kehidupannya bergaul dengan Tuhan. Sekalipun kehidupannya, dia juga termasuk anak yang tertolak, tidak dianggap. Namun, Tuhan memperhatikan hatinya yang bercondong kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu dengan luar biasa. Sampai hari-hari ini, Mazmur-Mazmur Daud terus kita nyanyikan, kita ucapkan, dan itu menjadi bagian warisan sejarah buat kita semua. Mazmur-Mazmur yang dituliskan oleh Daud, doa dan juga Mazmur, itu menjadi berkat buat kita sampai sekarang ini. Dan kita lihat kerinduan dia untuk membangun bait suci yang megah, yang luar biasa. Dan kita akan lanjutkan di mana semuanya membutuhkan persediaan, membutuhkan banyak tenaga, hikmat, maupun hal-hal materi. Ayat 6, kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, Allah Israel. Hati Daud selalu rumah Tuhan, selalu hadirat Tuhan menjadi utama. Daud ketika dia menjadi raja Israel, menggantikan Raja Saul, langkah awalnya adalah membawa kembali tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Tuhan, membawa kembali, menarik dari tempat orang musuh yaitu Filistin, membawa kembali tabut perjanjian itu. Hadirat Tuhan begitu berharga bagi Daud. Dan kerinduan dia untuk membangun bait suci, itu yang dia pesankan buat anaknya Salomo. Kita lanjut di ayat 7. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Ayat 8.
Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Jadi Daud, Tuhan berfirman kepadanya, mengingatkan kepada dia bahwa di tangan dia, bukan di tangan dia akan mendirikan bait yang megah itu, tetapi lewat anaknya, yaitu Salomo. Ayat 9, sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa. Akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dan Tuhan sungguh menggenapi firman-Nya. Kita lihat di mana Salomo yang menggantikan Raja Daud yang menjadi raja atas Israel dengan kemegahan yang Tuhan nyatakan, kemuliaan yang Tuhan nyatakan di awal pemerintahannya. Sekali lagi sangat sayang kehidupan Salomo tidak berkelanjutan terus oleh karena penyembahan berhala. Dia berpaling dari jalan-jalan yang sudah diberikan oleh ayahnya Daud. Tidak berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ayat 10, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, yaitu Salomo, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Warisan sejarah yang sangat berharga, di mana Daud berpesan untuk mempersiapkan Salomo mendirikan bait suci sesuai dengan rancangan Tuhan yang diberikan kepadanya, tabernakel Salomo. Ayat 11, maka sekarang anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sekiranya engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Apa yang Tuhan firmankan dalam hidupmu, Tuhan genapi. Ketika kita mau meresponi, mau sinkron, melaraskan hidup kita, mentaati, memegang ketetapan dan perintah Tuhan, maka sesungguhnya semuanya menjadi nyata penggenapan firman Tuhan itu. Ayat 12, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu, maka engkau akan berhasil. Jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ayat 14, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ayat 15, lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. 16, emas dalam pekerjaan emas, perak, tembaga, besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Daud menyadari bahwa dia tidak dapat diizinkan oleh Tuhan mendirikan bait suci. Namun dia pesan kepada Salomo untuk mendirikan bait suci sesuai dengan rencana Tuhan. Ketetapan perintah lakukan, karena mendirikan bait suci membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang luar biasa dan juga begitu banyak biaya materi yang dibutuhkan. Banyak pengorbanan yang akan dilakukan. Namun asal Salomo takut akan Tuhan, Salomo memegang ketetapan perintah Tuhan, maka Tuhan jadikan semuanya, langkah-langkahnya berhasil dan beruntung. Bagaimana dengan kita mendapatkan warisan sejarah dari ayah ibu kita yang takut akan Tuhan,
mereka berikan pesan kepada kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kakek, nenek, ayah, ibu, mentor, hamba Tuhan memberi pesan kepada kita. Warisan sejarah yang kita terima ini, biarlah kita lakukan sepenuhnya. Maka janji-janji Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita pasti digenapi. Amin. Untuk itu saudara, jangan tawar hati, jangan kecut. Sekalipun kenyataan yang hari-hari ini kita hadapi dalam personel, dalam hal materi, Dia yang mempunyai kerajaan surga, Dia memiliki semua yang ada di muka bumi ini. Dia sanggup untuk menjaga, memelihara, dan memenuhi setiap proyek Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak biaya, banyak hal yang harus dikorbankan. Namun, karena Tuhan yang mempunyai proyek, Dia akan menyelesaikannya. Bagian kita berbahagialah kalau kita dipakai Tuhan untuk menabur, untuk menjadi bagian dalam membangun bait suci Allah di akhir zaman ini. Bukan bentuk gedung yang kita kejar, tetapi kita membangun jiwa-jiwa, membangun sesama, menguatkan sesama, maupun di dalam dunia kesehatan, dunia pendidikan, dalam usaha, pekerjaan. Apa yang dapat kita tabur untuk membangun generasi berikutnya, itu adalah warisan sejarah yang sangat penting. Dalam hidup kita terbatas dengan umur, namun doa kita, pesan Tuhan untuk generasi berikutnya, tidak akan berhenti ketika kematian tiba. Karena Tuhan akan pakai generasi berikutnya yang takut akan Tuhan, generasi yang memegang ketetapan perintah Tuhan, maka mereka akan berhasil dan akan beruntung. Kita yang menjadi generasi yang menerima warisan sejarah, mari kita sungguh-sungguh perhatikan jalan hidup kita. Kehidupan kita diabdikan sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan lewat keluarga kita, kehidupan kita, maupun pekerjaan kita, pelayanan yang Tuhan percayakan. Berikan 100% sepenuh hati. Karena kita tahu Tuhan sendiri adalah upah kita. Dia yang memberkati kita, memelihara hidup kita. Kita lanjut ayat 17. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel untuk memberi bantuan kepada Salomo, anaknya, katanya. Ayat 18. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Kita lihat bagaimana penggenapan ini terjadi, di mana Tuhan pakai Salomo maupun didukung oleh berbagai pihak untuk membangun bait suci, sehingga bait suci dengan megah penuh kemuliaan Allah. Sungguh luar biasa, di mana bait suci, bait yang didirikan oleh Salomo dengan kemegahan, kemuliaan Tuhan nyata atas bait suci. Kita lihat ayat 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Itulah kerinduan Daud untuk generasi berikutnya, supaya membangun rumah Tuhan, untuk supaya bait, yaitu tabut perjanjian yang menggambarkan hadirat Tuhan, dan perkakas kudus Allah dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Kita hari-hari ini, kita adalah bait suci Allah. Kita adalah batu-batu yang disusun begitu rapi, adalah menjadi tubuh Kristus. Kristus adalah kepala atas gerejanya, atas tubuhnya. Kita dari berbagai daerah, wilayah, background, denominasi, yang diikat dengan tali kasih Tuhan. Karya Kristus, darahnya, maupun sempurna bagi tubuh Kristus, supaya dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Untuk itu, dari berbagai organisasi gereja apapun, kita saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun, yaitu kerajaan Allah. Kristus kepala atas tubuhnya.
bait suci jauh lebih megah dari bait yang dibangun oleh Salomo. Secara fisik yang dibangun oleh Salomo, namun kita di mana bait suci rohani, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita bait sucinya, kita sungguh-sungguh mawas diri bagaimana kita hidupi hidup ini. Biarlah warisan sejarah ini, doa dan pesan yang disampaikan, kita terima dan kita lakukan ketetapan Tuhan, dan kita bagikan bagi generasi berikutnya. Estafet ini terus, warisan sejarah ini terus bergulir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, memegang perintah-perintah Tuhan, maka dia akan melihat hari-hari ke depan, hari-hari di mana Tuhan menggenapi firman-Nya. Warisan sejarah yang diberikan, dasar fondasi yang benar bagi generasi selanjutnya dibangun. Iman, pengharapan kepada Allah Israel, Yesus Kristus Tuhan. Kita hidup dalam zaman kasih karunia Allah, di mana Roh Kudus ada menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Maka kita memegang kebenaran, bukan kuat, bukan gagah kita, tapi Roh Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita yakin percaya hasil karya dari satu generasi ke generasi lain dapat dinikmati untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang Daud bangun, dia tidak bisa membangun secara fisik, yaitu bait suci. Namun Salomo, anaknya, diberikan yaitu kesempatan, kasih karunia membangun bait suci yang megah. Bagaimana dengan kita? Kita menerima warisan sejarah ini. Apakah kita berhenti seperti sekarang, atau kita akan terus izinkan Tuhan bekerja, mengembangkan talenta, karunia, bahkan kesempatan-kesempatan yang ada kita pakai di masa-masa pandemi ini. Kita tidak akan dibatasi oleh COVID, tetapi lewat apa yang terjadi, Injil semakin diberitakan. Contoh, lewat YouTube channel yang awalnya kita mungkin tidak terbayangkan begitu banyak audiens, orang-orang bisa mendengar firman Tuhan kapan saja, di mana saja, asalkan di mana ada signal internet, ada provider yang ada. Kita bersyukur dengan teknologi yang ada. Tuhan memberkati sehingga kita dapat mendengar Injil. Tapi ingat, kuasa gelap juga mempergunakan alat teknologi ini untuk menjebak, yaitu jiwa-jiwa untuk hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan oleh hal-hal media, dapat dipakai untuk menyebar hoax, dapat membuat orang-orang jatuh di dalam perzinahan, dalam dosa-dosa yang kecil di mata Tuhan. Namun kita sebagai orang benar yang dibenarkan oleh darah Yesus, kita patut menggunakan alat maupun sosial media yang ada dengan bijaksana dan muliakan Tuhan. Tidak saling menjatuhkan ataupun merendahkan siapapun, tetapi hidup kita menjadi berkat, membawa kabar baik kepada seluruh ujung bumi. Kita lihat di 1 Tawarik pasal 28 ayat 3, ya. Ayat 3. Ini adalah mengapa Daud tidak diizinkan Tuhan untuk mendirikan bait suci. Ayat 3. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, kepada Daud, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ya. Tuhan tidak izinkan dia, namun Tuhan memakai Salomo anaknya. Dan Daud, dia mempunyai jiwa besar untuk mewariskan, yaitu warisan sejarah ini dia bagikan kepada anaknya, yaitu pesan mendirikan bait suci. Mari kita lihat di 1 Tawarik pasal 28 ayat 6. Ia telah berfirman padaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ini tadi kita sudah baca lebih awal, ayat 7. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Ayat yang ke-8,
Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Warisan sejarah yang kita dapatkan itu tidak berhenti di kita. Kita terima, kita lakukan, kita bagikan. Sehingga ketika kita tidak ada, warisan sejarah itu terus berkumandang. Visi yang datang dari Tuhan tidak akan berhenti di saat pemimpin tersebut dipanggil Tuhan. Karena visi dari Tuhan akan bergulir dari satu generasi ke generasi berikutnya, terus berikutnya. Karena ada orang-orang yang akan meresponi panggilan Tuhan ini, takut akan Tuhan, memegang perintah Tuhan. Pesan Daud kepada Salomo. Kita lihat Salomo, dia melakukan apa yang dipesankan oleh ayahnya. Demikian pula kita, anak-anak perjanjian. Oleh karena Yesus Kristus, kita terima warisan sejarah ini dan kita lakukan, maka kita berhasil dan beruntung. Pergumulan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Yesus terlebih besar. Di ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Kita tolong diperhatikan di ayat 9 ini, lihat di screen, ya. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Apakah kita mengenal Allahnya ayah kita yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan? Di mana mungkin mentor kita, hamba Tuhan yang menggembalakan kita, ataupun kakak rohani, siapapun mereka yang Tuhan pakai untuk wariskan sejarah kepada kita, memberikan pesan kepada kita, kenalah Allahnya ayahmu. Kita kenal Allahnya ayah kita, maka kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya yang tulus ikhlas, dengan rela hati. Kita ikut Tuhan tidak terpaksa. Kita ikut Yesus dengan hati yang gembira, hati yang rela. Kita ikut Yesus karena kita sadar hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran dan kehidupan. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Manusia, kita mungkin saja tidak bisa mengenal satu yang lain begitu dalam. Tapi Tuhan menyelidiki segala hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi jika kita mencari Tuhan, maka Ia berkenan ditemui oleh kita. Amin. Dari ayat 9 ini tolong digarisbawahi. Jika kita meninggalkan Dia, maka Ia juga membuang kita untuk selamanya. Biarlah kita perhatikan firman Tuhan ini. Biarlah hidup kita, anak-anak yang dipercayakan Tuhan, maupun jiwa-jiwa, keluarga kita, pelayanan yang Tuhan percayakan, bawa mereka untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di awal dari hidup kita, warisan sejarah yang kita terima, kita lakukan sepenuhnya, mencari Tuhan. Kita lanjut di ayat yang ke-20, ya. Kita lompat di ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah ini. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi generasi kita. Ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi generasi berikutnya. Apabila kita hidup takut akan Tuhan, warisan sejarah yang kita terima, doa dan pesan yang diberikan, kita lakukan sungguh-sungguh, maka tugas yang diemban untuk generasi ini
akan digenapi. Amin. Bagi generasi berikutnya, ada tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka, akan digenapi juga. Amin. Untuk itu, ada kesinambungan satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan sejarah tidak bicarakan tentang satu generasi, tapi berbicara dari generasi ke generasi, sampai selamanya, untuk beribadah kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih, mari kita baca di 1 Tawarik pasal 29 ayat 10, nyanyian pujian Daud. Ini sudah hari-hari menjelang meninggalnya Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 11, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Pengakuan Daud di akhir hidupnya. Kita lihat kehidupannya selalu menyenangkan hati Tuhan sampai nafas terakhir. Hidupnya selalu a man after God's own heart. Selalu mengejar hatinya Tuhan. Ini menjadi patokan bagi generasi-generasi berikutnya. Tapi sayang, banyak yang tidak ikuti, yaitu raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda. Hanya beberapa raja saja yang memegang perintah-perintah pesan warisan sejarah ini, yang mereka lakukan sepenuhnya dan mereka nikmati hasilnya. Dan kita yakin percaya generasi hari ini, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan berikan. Hargai kasih karunia Tuhan dan sungguh-sungguh berikan hidup kita bekerja dengan keras dengan pimpinan Roh Kudus. Kita menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan hari-hari yang sukar ini. Mungkin lewat doa kita bisa kirimkan, maupun hal-hal yang bisa kita lakukan secara materi. Lakukanlah sesuatu untuk sesama kita. Kita ingin percaya Tuhan dimuliakan, dan kita doakan, kuatkan satu dengan yang lain di hari-hari seperti ini. Kita lanjut ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Hari-hari yang sukar ini, sekalipun kondisi ekonomi yang sangat menghimpit, namun belajarlah memberi persembahan kepada Tuhan. Taburlah untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga kita lakukan bagian kita, kewajiban kita untuk mentaati perintah Tuhan dalam hal perpuluhan. Karena kita tahu berkat Tuhan tidak pernah kosong, selalu ada menyertai kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Kita yakin percaya kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan sanggup menolong kita, membuka jalan saat tiada jalan. Mari izinkan Tuhan memberkati, memakai hidup kita menjadi saluran berkat. Kita bawa, yaitu korban pujian maupun persembahan hidup kita, bahkan persembahan secara materi ke rumah Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayat 15, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ayat 16, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Semuanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia segala kemuliaan, hormat, pujian.
Kita bersyukur hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk mengulurkan, mempanjangkan tangannya untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih kuasa Tuhan. Ayat 17, kita lihat, aku tahu ya Allahku, ini adalah Daud ya, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati, garis bawahi, penguji hati, dan berkenan kepada keikhlasan. Keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sungguh indah sekali orang yang membawa persembahan kepada Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita, dengan tulus ikhlas. Tuhan yang melipat gandakan. Kita tidak pernah bisa memberikan jauh dari apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan, kita tidak bisa memberikan apa-apa. Semuanya dari Tuhan. Dengan hati tulus, dengan sukacita, bawa persembahan kepada Tuhan. Ayat 18 dan 19. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Sungguh indah warisan sejarah ini, doa dan pesan kehidupan dari Daud menjadi saksi yang terus-menerus yang kita wariskan ini. Biarlah kita hidupi dan kita wariskan buat generasi berikutnya. Ketulusan hati, berpegang pada perintah Tuhan, peringatan Tuhan, ketetapan Tuhan. Kita maupun anak-anak yang Tuhan percayakan, jiwa-jiwa, komunitas kita berada. Mari terus-menerus, generasi demi generasi, yaitu takut akan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang sudah disampaikan dalam bulan Agustus ini sejarah tidak berhenti pada hari ini, tapi terus berkelanjutan, berkesinambungan dari satu generasi ke generasi lain, sehingga kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat warisan sejarah yang kita terima, yang kita bagikan juga kepada generasi berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami hati yang tulus, maupun hati yang ikhlas, hati yang rela melakukan ketetapan perintah-perintah-Mu. Warisan sejarah yang kami terima dari doa dan pesan, nasihat yang sudah diberikan oleh Bapa leluhur kita yang takut akan Tuhan, yang kami wariskan hari ini. Kami terus juga mau melakukannya, dan kami akan terus siapkan generasi berikutnya untuk tetap hidup takut akan Tuhan, tetap melakukan perintah Tuhan sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami yakin percaya hidup kami tidak sebatas dengan umur kami, tetapi doa kami maupun hasil karya maupun juga kehidupan kesaksian kami akan terus hidup dalam kehidupan generasi berikutnya untuk mereka contohi, untuk hidup takut akan Tuhan, seperti dengan Bapa leluhurnya yaitu Daud. Terima kasih Bapa, mengantarkan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.